Iya, halo teman-teman semua, Sobat Langit Musik, balik Selamat lagi. sore. Selamat sore semuanya. Sekarang udah jam berapa? Agak telat dikit kita kayaknya ya. Betul, Untuk karena live-nya ada ya. kesalahan teknis dikit Iya, lah karena ya. ada kendala teknis dikit tapi nggak apa-apa. Tentunya kita masih sama kita berdua di Celups, cerita lucu kampus. Wih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa. Celups ini tidak pernah berhentinya kita menghibur teman-teman semua di kala Betul, nggak bosan senja. ya? Nggak bosan, pasti Nggak kita bosan, nggak bakal nggak bosan. capek ya? Nggak bakal capek ya kan, kita nggak bakal capek menghibur teman-teman semua di kala jam pulang kantor. Betul, Ya. jadi dibanding kalian riweh-riweh Betul. pulang kantor, mending kalian sambil dengerin kita. Iya, gitu. jadi kalau kalian lagi dengerin radio gitu ya, Mhm. langsung diganti. Kalian bluetoothin, download aplikasi Langit Musik ya kan. Betul, Kalian cari di situ namanya Celups, cerita lucu kampus live tiap jam Gitu. tiap Jumat jam 5 sampai jam 6 ya gitu bisa ya. dengerin di apps, bisa di-download di App Store, Play Store juga ya. Jadi Ya. mau Android, mau iPhone, Bisa. semuanya bisa dengerin. Kita udah nggak rasis lagi. Dulu kan masih rasis cuma Android doang. Rasis Sekarang ke udah nggak iPhone. ya? Sekarang iPhone juga udah bisa. Bisa Sekarang udah bisa. dicari di App Store sekarang ya. Betul. Gitu. Nah, ini kita seperti biasa kita juga masih membuka ya kolom komentar Mhm. buat teman-teman yang mau ngomentarin kita atau Betul. mau ngobrol bareng kita gitu Mol ya. Mhm. Boleh banget. Ini boleh ada kolom komentarnya nggak bisa kelihatan ya? Bisa langsung komen Oh, aja, bisa langsung nanya-nanya misalkan berapa harga outfit Farel hari ini? Kan mereka tidak bisa lihat. Mereka kan Oh, iya. denger. Mereka kan Lupa denger yang ya. live. Ya, kali yang bisa aja lihat nanti yang di Maxstream. nanti ya. Oh ya, jadi kalau misalkan kalian mau ngelihat atau mau denger kita Ya. tapi udah ketinggalan, itu Betul. bisa diakses di Maxstream sekarang. Jadi kalian Betul. download Maxstream dan nontonnya juga gratis, Rel. Oh, serius? Betul. Demi apa kirain bayar? Enggak ya? ini gratis real, no iya, fake. iya, Jadi iya. jadi tapi di Maxstream tuh juga banyak itu loh film-film movie-movie-nya. Betul. Kemarin Iya. gue bahkan sempat ngeliat tuh ada programnya si Andre Taulani tuh yang baru tuh. Apose. Iya, Itu di baru- Maxstream juga ya? Iya, itu baru tayang juga di Maxstream pas bulan November kemarin. Dan Oke. jadi kalian kalau oke. misalkan bisa ditonton di website sebenarnya, tapi kalau Ya. kalian mending enakan di aplikasi sih ya, Betul, enakan di aplikasi. betul. Terus kalian tinggal login pakai nomor Telkomsel dan itu semua jadi gratis. Wow. Mau film apapun tuh gratis. Jadi ini tapi itu khusus Telkomsel. Iya. Kalau Enggak. pakai provider lain nggak bisa? Kalau provider lain bisa, cuman ada beberapa yang bayar, ada Oh, beberapa yang ada gratis. Tapi jadi ini ya kayak regular subscription iya, gitu tapi ya. kalau misalnya pakai Telkomsel, semuanya itu bakal bisa diakses gratis. Wow. Lo mau nonton apa? The Bachelor yang dari HBO Go tuh bisa. Terus Everything Everywhere All at Once Oh, bisa. ada di situ? Ada. Gue cari di Netflix kemarin gue pengen nonton nggak ada loh itu di. Nah, makanya di Maxstream. Oh gitu. Terus Ya muka gue apalagi? gede banget tadi. Kaget gue. Ya Ada Taxi terus. Driver gitu-gitu. Banyak banget. Oh, oke. Oke, udah skip dulu ya kita. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan itu sekedar promo aja ya dikit ya, siapa tahu teman-teman. Info sih, bukan promosi. Oh iya benar, info. Maaf. Info masih. Nah, terkait dengan hal ini minggu lalu Mol, kita tuh di akhir-akhir tuh kita ngebahas, kita agak menyerempet dikit ke sesuatu yang ternyata seru banget sampai akhirnya kita tadinya nggak mau untuk ngelarin podcast ini Mol. Oh gitu. Apa Iya. tuh? Itu kemarin kita masuk ke arah pembahasan tentang gimana percintaan di masa kuliah Mol. Oh, gimana Iya, perjalanan cinta kita Perjalanan dan cinta teman-teman kita gitu ya. Betul banget. Semasa perkuliahan. Yes, makanya itu untuk tema minggu ini Aha. kita ambil temanya PWK. Nah, ini PWK bukan podcastnya Pras Teguh, bukan podcast Warung Kopi, bukan. PWK ini Terus apa kepanjangannya pacaran waktu kuliah. Nah, ini temanya kita. tuh? Baik. Gila, kreatif banget gak sih? Ini baru kepikiran tadi malam loh ini. Percintaan waktu kuliah. Ini baru kepikiran Gak tadi apa-apa malam. dong, kan biasa juga kayak gitu. Emang kayak gitu ya dari minggu-minggu sebelumnya juga begitu ya? Satu, ya. Iya, benar. Jadi gimana nih? Apa yang mau kita bahas tentang percintaan waktu kuliah nih? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang percintaan waktu kuliah, gue pengen tahu dulu, lo pacaran gak sekarang? Pacaran. Punya pacar? Punya. Gue juga sama. Oke, berarti udah sama ya, udah settle ya. Iya. Kita sama-sama punya. Sekarang pertanyaan berikutnya, ya kan? Kata orang nih ya, ini kata orang. Gue nggak tahu sih bener atau enggak, walaupun gue ngerasa sih iya ya. Kata orang, sebenarnya masa paling enak, masa paling seru, masa paling yang kayak menegangkan itu adalah masa ketika PDKT. Pendekatan ya, masa Pendekatan, awal-awal ya. masa awal-awal. Bener nggak? Kalau lu gimana? Coba gue pengen tahu. Sejujurnya karena gue sekarang tuh tahun kelima pacaran. Wah, berarti lu Jadi, pacaran udah dari 2019. 2018 dong? 2019 awal banget. Jadi Oh, oke. Januari 1 Januari kayaknya. 1 Januari 2019. Oke, Iya. oke.
Jadi sekarang gue tahun keempat, tahun kelima lah ya. Udah mau Menuju tahun kelima, Iya, ya. tahun kelima. Dan kalau lo ngomong seru itu pas masa PDKT, ya sebenarnya iya. Oh iya. Sebenarnya tapi yang gue pikirin tuh adalah sebenarnya tuh bukan lebih menyenangkan, tapi Tapi karena ada excitement untuk kenal orang baru menurut gue. Gitu. Oke, menarik. Kalau misalnya tanya gue PDKT paling menyenangkan, ya enggak sih. Gue juga sekarang kan sampai sekarang pun masih menyenangkan. Oh iya. Serius, Oh gue iya. menyenangkan. Oh Gue oke. menyenangkan. Tadi gue mau pancing kirain ada masalah-masalah Tidak, internal. Enggak, aman ya berarti ya. Aman ya. aman Oke, Tapi boleh. emang waktu PDKT itu lebih apa ya? Lebih excitement tuh lebih tinggi karena ya namanya juga ketemu orang baru gitu, kenal orang baru. Yang kayak sebelumnya sendiri, tiba-tiba ada orang baru datang, pasti kan ada excitementnya kan. Nah, itu tuh yang menurut gue yang bikin kita tuh nganggap itu lebih senang. Padahal once kita udah pacaran bertahun-tahun tapi emang di bawah enjoy, di bawah happy, itu juga tetap bakal tetap menyenangkan gitu. Oke. Menurut lo gimana? Lo kan baru-baru nih. Aduh. Gimana nih rasanya perbedaan antara PDKT dan udah jadian? Masih angetnya ya, masih hangat-hangatnya ya. Masih honeymoon ya. Waduh, masih honeymoon bahasanya. Kalau gue itu baru pacaran lagi. Oke. Itu setelah 2 tahunan. Mungkin akhir-akhir SMA gue udah putus, terus baru pacaran lagi sekarang di semester 6. Dan jujur, gue itu bahkan dari yang sebelumnya itu bukan tipe yang PDKT, ngerti nggak lu? Jadi emang kita pasti basicnya udah temen dulu. Oh iya, tahu. Ya, ada teman. Awalnya dari emang pure pengen temenan, terus nggak serius. Awalnya emang pure pengen temenan beneran. Cuman lama-lama kok nyaman gitu, kok kayaknya asik nih orangnya gitu kan. Lama-lama nyambung. Akhirnya ketika emang udah yakin gitu ya, pengen coba. Gue biasanya benamnya bukan PDKT, tapi gue tuh kayak apa ya, istilahnya gue ngelempar bumerang nih, dibalikin nggak sama dia? Mancing. Gue ngelempar, kalau dibalikin, oke, gue lanjut. Kalau nggak dibalikin, yaudah nggak usah temenan aja gitu kan. Gue takutnya kan merusak pertemanan gitu ya. Tapi gimana cerita mancingnya tuh gimana? Gue kepo deh. Lebih ke arah ini sih. Jadi mancingnya tuh kayak apa ya? Model modus. Contohnya? Modusnya misalnya lagi nonton berdua, coba nyender gitu kan. Oke. Ya kan modus, namanya emang modus. Nggak usah muka gue digedein gitu kan. Kenapa jadi kayak kena kasus gitu, langsung blok gitu di close up ke gue gitu kan. Ya. Jadi kayak apa ya, keluar kayak modus-modus, terus kayak bercanda-bercandaannya mulai ke arah-arah yang kayak, ngerti gak sih, kayak misalnya ada orang pacaran lagi main bowling nih gitu kan, namanya terus pacarnya tuh waktu itu, gue inget banget, pacarnya waktu itu tuh kayak megangin gitu boleh dari belakang gitu kan. Terus gue bilang aja ke temen gue itu, ya kan, gue bilang aja nggak mau tuh kita kayak gitu juga gitu. Mulai yang kayak gitu, kayak gitu. Mulai dapet lah tuh mulai ya. Dapet, bener. Tarik ulur. Kalau emang doi ternyata kayaknya oke nih, kelihatannya possible tertarik juga, baru gue coba deketin. Tapi kalau emang gue lihat kayaknya dia kayaknya pengen temenan doang deh kelihatannya, ya udah nggak usah, ya kan kita temenan aja gitu. Kalau justru tadi kan lo bilang ya, lo tuh harus temenan dulu gitu ya. Ya. Nah justru kayaknya kalau gue ya, kayaknya gue nggak bisa sama temen cowok gue yang kayak gue kenal gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Nggak tau, kayak gue ngerasa aneh aja. Dan dulu gue sempat dideketin sama orang yang udah jadi teman gue. Ya. Terus gue kayak nggak bisa aja, kayak gue nggak bisa melihat lebih dari teman gitu loh. Siapapun ya, maksudnya kayak kalaupun masuk type gue, tapi kayaknya gue nggak bisa deh. Berarti kalau udah jadi temen udah barriernya di situ. Kayaknya gue kayak gitu. Belum aja kali. Enggak, maksudnya kan sekarang yang sekarang udah ada. Iya. Dia nggak mungkin denger juga kan? Jauh kan? Nggak mungkin. Emang ada aplikasi Langit Musik di sana? Ada dong. Oh iya. Bisa aja, nggak tahu juga. Emang Langit Musik dia di mana? Dia di mana? Belanda. Oh, di Belanda. Emang orang Belanda dengerin Langit Musik juga? Lah harus lah. Oh kan gitu. Iya. Pokoknya kalau dia harus lah intinya. Iya kan, Belanda mantan penjajah Indonesia. Iya, masa iya nggak dengerin Langit Musik ya kan? Iya, parah banget, semuanya dijajah. Wow. Termasuk Langit Musik. Waduh. Yo gitu. Tapi berarti lu sama pacar lu sekarang LDR, Mo? Betul. Nah, oke. Nih gue punya pertanyaan nih, Mo, tentang LDR nih. Kan gue jujur gue nggak pernah LDR ya. Gue kalau gue ngebayangin LDR aja, gue kepikiran kayak, aduh nggak mungkin sih kayaknya gue bakal putus di hari pertama, ya kan, kalau LDR. Karena gue orangnya ya
harus ketemu lah. Mm-mm. Terus physical touch banget lah gitu kan orangnya ya kan. Buset, udah ngomong physical touch, bentar lagi ada words of affirmation ya kan. Quality time udah aneh-aneh aja nih bahasanya. Gue penasaran gitu. Lo sebagai orang yang udah ngerasain LDR, kok bisa gitu kayak lu berhubungan secara lu mungkin ketemu gue nggak tahu 6 bulan sekali ada? Iya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Lu ketemu 6 bulan sekali, nggak pernah ketemu, paling lewat call, video call atau apapun itu, kok bisa? Nih singkat cerita ya. Dulu sebelum gue LDR dari 2019 itu gue legit bisa ketemu dia itu seminggu lebih dari 3 kali. Karena kita sesering itu ketemu. Bener-bener ketemu terus walaupun rumah kita jauh, tapi kayak dia nyamperin gue terus dan bener-bener pokoknya ketemu terus bener banget deh. Pokoknya kayak gak pernah bosan gitu loh. Even kita kayak pernah tuh seminggu 5 hari kali ketemu, kayak cuma istirahat 2 kali dan itu sering gitu. Oke, gue belum pernah di tahap itu sih. Nah, iya kalau gue tuh udah kayak gue mau ketemu dia setiap hari dalam seminggu itu juga udah fine aja karena kayak ya udah nyaman juga kan. Kayak gue gak mandi segala macam juga masih udah oke gitu. Dan love language gue itu quality time dan dia physical touch. Oke. Jadi bener-bener kalau dipikirin kan yang harus ketemu banget gitu-gitu kan. Makanya itu juga terimplement dari kita setiap hari ketemu pas kita lagi bareng sama-sama di Indo gitu ya. Tapi once kita LDR cukup menantang dan cukup jadi beda banget kan Rel. Kayak ya lo bisa bedain lah antara call, video call sama ketemu langsung tuh kan beda banget kan feel-nya. Nah ya kalau misalkan dipikir-pikir sih ya susah. Cuman kayaknya at this point gue sama dia kayak mikirnya ya udah jalanin aja gitu. Walaupun intensinya itu nggak sesering dulu, kayak misalkan saling ceritanya tuh nggak sesering dulu karena dia juga sibuk sama urusan dia, gue juga sibuk dengan urusan gue gitu. Jadi nggak sesering itu. Ini kan apa ya, waktunya kan beda. Nah itu yang bikin tantangan sebenarnya buat gue. Di sana kalau misalnya di sini jam segini nih, sekarang jam berapa di sini? Jam 5:30, 6. Di sana jam berapa sekarang? Masih jam 10:30 berarti. Soalnya beda 5 jam. Masih pagi. Berarti masih pagi. Lu tidur, dia lagi berkegiatan. Iya. Lu bangun, dia udah tidur lagi. Gue bangun, dia masih tidur lebih tepatnya. Lu bangun, dia masih tidur, belum bangun. Tapi nggak nggak ada waktu, tetap ada waktu call. Gue bisa call kayak misalkan jam 10 nih, jam 10 di gue kan waktu gue tidur, dia kan jam 5 kan sore tuh kadang-kadang udah gak ada kelas, jadi udah mending gue tidur gitu sih. Jadi kayak sebenarnya tuh sempet kalau sempetin tuh ada gitu waktunya. Dan ya kalau gue sih, gue tuh lebih dari cukup sih video call cerita gitu. Gue iya itu udah masuk quality time buat lu? Itu udah masuk quality time buat gue, kayak cerita-cerita gitu-gitu, kayak nonton film bareng, itu udah masuk quality time di gue. Tapi gitu. Dia yang pertamanya physical touch mu. Nah, dia itu 6 bulan gak ketemu lu, gak pegangan dia tangan. cranky banget sih tapi jadinya. Iya kan? Iya, jadi cranky banget ya gara-gara ya mungkin gara-gara kangen dan lain-lain kan. Ya, tapi ya udahlah, jalanin aja. Jalanin aja juga, ya. Iya. Gue juga ngomong jalanin aja, tapi kan gue belum ada LDR. Iya. Gak usah lah LDR kan? Ya namanya juga apa tuh? adulting. Oh, adulting. Ya, apa tuh? Adulting tuh apa? Menuju dewasa. Gitu guys. Oke. Nah, abis itu coba next nih. Lu dong. Oke, guys, jadi kan sebelum PDKT kan kalian tahu kalau misalkan ada tradisi nembak-menembak ya. Oh, itu tuh dulu tuh biasanya tuh kalau masih SMP, SD itu sering tuh orang tembak-tembakan, confess, tembak-tembakan. Nah, kalau lo tipe yang nembak-menembak apa enggak, Ral? Mungkin bukan nembak kayak lo mau nggak jadi pacar gue, bukan kayak gitu ya. Gue lebih ke ada satu momen yang bisa didedikasikan, mungkin nggak secara spesifik lo mau nggak jadi pacar gue, tapi kita kayak ya mungkin yaudah kita lebih dari teman, kita pacaran atau gimana. Cuman bukan yang kayak nembak, ngerti gak sih? Orang kan kayaknya kalau dibilang nembak tuh pikirannya wah gue bawa ke suatu tempat. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Kayak nembak tuh lo mau gak jadi pacar gue, itu udah nembak kan? Itu udah nembak? Oh iya berarti gue nembak dong. Iya dong. Berarti gue nembak, iya masih nembak. Tapi lo masih nembak? Iya masih nembak, tapi katanya kalau orang-orang sekarang udah gak nembak, katanya komitmen jatuhnya. Nah, gue juga gak ngerti sih bedanya tuh apa ya. Kayak ada orang yang bilang ya udah kita gak usah pacaran, tapi kita kayak gini aja, tapi kita saling memiliki. Kan sama aja ujung-ujungnya. Ya gak sih? Emang iya? Emang enggak ya? Maksud gue kayak ya tapi kan gak ada waktu yang lu dedikasikan. Kayak lu kalau gitu gue tanya misalnya lu tahun pertama jadian, lu jadian gue nembak. Oh lu nembak deng. Enggak yang apa? Anggaplah yang gak nembak lah ya. Iya. Yang gak nembak kayak kalau gue tanya lo misalnya enif setahunnya kapan? Ya gak usah ada. Iya, tapi gak usah ada enif. Tapi maksud gue kayak
kan ada orang tuh, udahlah kita ngapain sih pacaran, tembak-tembakan, yang penting lo punya gue punya lo. Ya kan sama aja gak sih menurut gue? Iya, cuma gue jadi ngerasanya malah nggak ada keterikatan gitu loh, nggak ada bond, karena nggak pernah diucapkan secara apa ya istilahnya. Oke, kita pacaran ya, kita punya hubungan ini. Terus kayak yang gue suka dari pacaran yang sehat adalah kalian sama-sama ngobrol dulu nih di awal, tahu batasan, tahu boundary, ya, gitu terus ya. kayak yang ngobrol aja kayak ini kita mau gimana pacaran, apakah kita pengen apa langsung orang-orang tahu atau mau backstreet dulu, karena gue dulu pertama pacaran backstreet dulu. Kalian pasti yang di sini nih teman-teman gue pasti baru pada tahu tuh kayaknya sebulan atau 2 bulan setelah gue pacaran deh. Oh, ini pas SMP? Enggak, pas ini yang sekarang. Iya. Baik. Orang-orang kan awal bulan gue pacaran kan spekulasi doang tuh, gue sering jalan sama dia, cuman kan gak ada yang tahu gue sebenarnya udah pacaran. Gitu. Oke. Cuman ya bener sih. Tapi menurut gue kayak ya udah apa bedanya kalau nembak, orang lo nembak cuma bisa bilang, lo cuma bilang, kalau nembak kan cuma bilang ya udah lo mau gak jadi pacar gue. Kayak itu it doesn't mean a thing gitu loh. Jadi nggak ada bedanya antara Iya nembak sama iya nembak, sih. gitu. Betul. Tapi sekarang lagi zaman juga ya yang kayak HTS-an, Wah, situationship. Waduh, udah macam-macam tuh apalagi bahasannya. sih banyak lah. Ada apa Istilah-istilah. HTS, terus ada FWB, terus ada WFO, WFH, WFA, WFC, Workroom Cafe. Iya, kan? Cafe Workroom Anywhere. Udah macam-macam itu singkatan-singkatan yang gue bahkan udah nggak ngerti lagi Mol. Itu apa singkatannya? Tapi saking banyaknya ya. Iya, saking banyak ini. Bahkan gue semalam itu, gue coba riset nih. Gue sebenarnya bukan semalam sih, tapi selama gue kuliah, ini adalah kata-kata yang semalam gue kumpulin, gue temuin. Kayak sebelum kuliah tuh gue belum pernah nemuin kata-kata kayak masih asing lah menurut gue. Nih, gue sebutin beberapa ya dari 1001 kosakata yang gue tahu ya. Gaslighting, guilt tripping, couple goals, deep talk, trust issue, ghosting, healthy relationship, bestie, bromance, silent treatment, emotional abuse, strict parents, clingy, love language, support system, word of affirmation, physical touch, split bill sama sleep call. Nah, itu cuma beberapa dari 1001 kata. Masih banyak toxic, oh iya. Waduh, iya lagi, bener. Banyak banget sih masih sebenernya. banyak yang singkatan-singkatan gitu, yang WFO, WFH itu juga masih banyak lah kan. Ya. Salah satunya juga gitu loh. Sekarang udah banyak kosakata yang sebenarnya kita kayaknya udah tahu, cuman baru tahu istilah itu sekarang gitu. Ya, mungkin dulu kayak tahu, cuman kan kita nggak menggunakan kata-kata itu juga gitu loh. Kayak misalnya toxic relationship, kita dulu nggak ngomong lu toxic banget sih, enggak. Kayak lu jahat banget sih sama gue. Iya. Lu toxic banget sih, kayak berubah gitu. Padahal sama aja intinya. Ini jahat gitu. Ini jahat, tapi di sini sekarang apa-apa toxic banget sih lu. Toxic banget sih. Toxic banget ya. Pasti kayak gitu kan. Iya, terus zaman dulu nggak ada tuh namanya love language, Mal. Ya kan, itu jujur gue baru tahu pas kuliah. Karena zaman dulu kalau love language itu physical touch, ya udah lu emang suka pegangan aja, kagak perlu diomongin gitu. Love language gue physical touch. Ya udah, coba aja langsung aja praktekin. Iya, langsung aja kayak ya udah peluk gitu. Iya, nggak usah. Love language gue, word of affirmation gitu kan. Iya, love language gue apalagi sih? Ada 5 kan? Love language itu. Love language itu ada physical touch, quality time, word of affirmation, 3. Terus giving gift. Oh, receiving gift. Sama. Ayo, satu lagi apa yuk? Ini act of service. Iya. Kalau lo apa? Gue suka jadi pembantu ya, jadi act of service. Jadi act of service. Enggak. Gue yang pertama physical touch sih. Physical touch. Karena makanya tadi gue bilang kayak gue harus ketemu banget ya sih. Kalau lo apa? Gue quality time. Oh, yang tadi lo bilang ya, quality time. Gue kayak dulu tuh gue sering banget kayak agak sensi dikit kalau misalkan kita lagi bareng tapi cowok gue main handphone gitu. Iya. Nah gitu, tapi minimal cowok gue tuh kalau kita lagi bareng asal dia nempel satu kelingkingannya, ya udah mau gue main sendiri, mau dia main sendiri itu udah cukup kalau asal dia nempel gitu. Kayak ibu satu kelingking dia nih kayak nempel di sini nih kayak gini. Ya udah dia udah selesai gitu. Gitu udah tuh. Udah. Udah. Cuma kalau gue kayak yang pengennya ngobrol dong, ngomong kayak apa kayak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kalau udah capek juga udah sih. Berarti kalau di mobil lu nggak pernah kayak dengerin lagu doang, nggak pernah tuh ya? Harus pernah, ngobrol. Kalau lagi capek. Tapi seringnya sih ngobrol ya. Ngapain kayak nggak tahu bersenandung gitu. Karaoke bareng. Iya, gitu. Jelas gue nggak suka kalau misalkan kita bareng tapi sibuk sendiri. Kecuali urusan kerjaan, kuliah gitu ya. Ya, oke. Nah, nih gue juga menarik Mal karena gue semalam mencoba untuk menganalisis. Kita kan
Udah Gede semester banget 6. bahasa lu. Ya kan kita semester 6 udah mau skripsi dong. Oh iya betul. Ya kan perlu ini kemampuan analisis kayak gini. Baik, Walaupun baik. sampah analisisnya ya. Baik. Cuma enggak apa-apa nih. Gua kasih tahu ke teman-teman nih. Ini yang gue lihat sama mata kepala gue sendiri ya. Biasanya nih kalau ini gue berbicara untuk cowok ya. Gue nggak tahu ini mewakili semua orang atau enggak. Tapi ini gue berbicara untuk cowok. Kalau cowok itu biasanya ketika baru masuk kuliah, ketika masih jadi maba, itu adalah masa mereka untuk filtering, cari-cari nih, lihat dulu nih, searching cewek-cewek. Siapa Ya sih kan? yang paling Ini siapa nih yang gitu kayaknya oke, yang tipe gue, yang kayaknya asik orangnya, ya kan? ya? Habis itu biasanya setelah lewat masa maba, semester 2, semester 3 itu adalah trial and error. Deketin beberapa cewek. Deketin, nyoba, kalau nggak diterima pindah ke yang lain. Waduh. Nggak. Gue nggak gitu, sumpah gue nggak gitu. Cuman biasanya gitu, gitu. Kalau nggak diterima, yang lain. Gitu. Pindah lagi. Pindah lagi, ya. trial and error. Ya kan? Nah, biasanya semester 4 dan seterusnya ini biasanya tuh orang-orang yang belum dapat pacar udah ditinggalin temennya. Karena pada punya pacar semua temennya. Ya, itu saya yang ngerasain dulu semester 4. Karena semester 4 gue belum punya pacar kan. Merasa kayak, wih, perasaan biasanya nongkrong nih ke orang pada gak ada, pada ngapel semua. Gitu ya. Iya, lihat IG story orang lagi nonton. Pengen gue banting itu HP rasanya tuh. Iri itu ya, iri gitu ya. Iya. Itu analisis gue Mol. Kalau cewek gitu juga gak? Karena gue udah punya pacar, gue gak melakukan itu semua ya. Oke, ini aja. Tapi kayaknya kalau lihat ke teman-teman lu, teman-teman gue kayaknya mereka nggak ada sih. Mereka dari semester 1 juga kayaknya udah ini deh, maksudnya udah dekat sama cewek, udah dekat, ada yang udah dekat sama cowok, ada yang udah, ada juga yang masih ini kayaknya suka deh gue, kayak ini ganteng deh gitu. Cuman ya mostly langsung aja sih, karena kan biasa cewek yang dideketin kan, ya nggak sih? Oh iya sih, benar sih, iya. Kita ikut aja sebenarnya. Nungguin dulu ya. Siapa tahu ada yang ngechat gitu ya. Yeah. Oh iya. Tapi pasti tuh awal-awal masuk lah ya, awal tuh pasti kayak ada, kira-kira ada yang deketin gue nggak ya? Iya, gitu. iya. Teman gue juga kebetulan kayak gitu. Tapi biasanya kalau nungguin di chat gitu apa nggak bau mah? Pakai Nippon Paint. Nippon Paint ya. Ya, oke, lanjut ke pembahasan kita. Gimana? Rate jokes gue dong teman-teman di sini. Rate-nya 1 dari 10. Luar biasa. Ya oke, nanti saya coba lagi ya. Oke, kita coba baca dulu nih Mol ke chat. Boleh teman-teman sekali lagi yang mau ngechat kita, mau ngobrol bareng kita, cerita juga boleh bareng ke kita di sini. Mungkin kalian mau cerita lucu kalian pas lagi PDKT, kayak mungkin pernah naik motor jatuh, naik motor mogok. Karena dulu rel gue tuh ada cerita lucu. Enggak sih, enggak lucu banget sih. Oh, enggak lucu banget. Kocak aja. Di garis bawahi enggak lucu banget. Jadi tuh takut dulu gue nilai deh. Motor cowok gue tuh motor cowok gue tuh yang belakangnya tuh kayak nggak ada sesuatunya. Gue nggak tahu deh itu apa. Ini ninja gitu-gitu. Bukan. Apa sih? Vespa. Bukan. Gue nggak tahu motor apa. Tapi yang belakangnya tuh nggak ada nggak ada sesuatu yang di atas roda bannya. Yang di atas roda bannya. Pokoknya yang nggak ada cover buat air gitu ya? Iya, nah jadi pas itu kan hujan kan. Terus gue kayak udah nggak apa-apa, udah kita pulang. Karena gue tuh udah pengen pulang lah. Gue udah pengen, maksudnya kayak gue udah lagi capek gitu. Terus gue udah pengen pulang. Udah nggak apa-apa, kita pulang aja. Enggak deh, justru berangkatnya. Justru kayak kita lagi mau ke coffee shop gitu. Udah nggak apa-apa, kita jalan aja. Ntar kalau misalkan nunggu lagi, mau takut hujan lagi. Udahlah jalan kan, karena mungkin dia udah bete juga kali, udah sebel kayak lu bawel banget sih gitu. Tapi dia udah bilang kayak ini nggak bisa gitu, ini nggak bisa kalau jalan pasti baju kamu tuh belakangnya kotor benar. Terus akhirnya udahlah kita jalan kan, udah jalan, terus pas nyampe cafe shopnya, gue inget banget cafe shopnya di Menteng, Shop House kalau lo tahu. Terus gue sampai ya udah, baju belakang gue warna kuning ya, masalahnya warna kuning tuh kotor semua, tanah semua. Ya ampun. Kan suka kayak ya Allah, ini PDKT sih. Itu maksudnya tuh lagi PDKT sih. Jadi kayak iya. Gitu. Oke. Nah, coba nih kita balik lagi ke chat ya Mol ya. Ini ada yang ngomong nih, ini orang yang sama lagi siapa sih? Farel tikung temen. Astagfirullahaladzim. Mana pernah saya menikung-nikung. Gue malah bro code ya. Nggak boleh nikung. Nggak boleh. Jadi biasanya kalau dia deketin udah tahu dia mau deketin, biasanya udah mundur gitu. Biasanya itu bro code. Terus bawahnya PDKT udah 6 bulan malah keasikan jadi temen. Aduh. Nah mungkin kamu yang kasihkan. Coba tanya ceweknya. Coba tanya cewek atau cowoknya. Kita nggak tahu ini cowok. Kita nggak tahu ini cowok. Coba tanya cewek atau cowoknya ya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau misalnya lebih ini jadi temen mah dibanding dipaksakan ya nggak sih? Betul. Tapi kita pengen tahu juga nggak sih Mol cerita-cerita dari mereka?
Iya, mungkin kalian kalau ada cerita-cerita lucu tentang PDKT atau kalian lagi LDR juga atau kalian minta saran ke dokter cinta kita satu ini, Waduh, boleh ya. dokter cinta, perasaan yang 5 tahun lu yang 3 bulan gue. Tolonglah. Boleh ya teman-teman, mungkin kalian bisa komen-komen aja, kita Betul. bakal bacain komen kalian. Gue denger Mol, ada Petrus lagi Mol hari ini. Oh baik. Iya, gue denger. Coba. Aku mau menelpon si Petrus ini ya. Coba Yang gue telepon. Petrus, katanya ada 2 Petrus Mol hari ini. Yang Petrus pertama deh, coba kita telepon dulu ya. Petrus pertama ya, boleh Mol, silakan Mol. Oh ini kabelnya agak melintang-lintang gini ya. Gue harus kayak gini ya? Enggak, ini gue pegang deh. Baik. Di sini deh. Nah, di sini kedengeran enggak? Cek. Nah. Operator semua di sini. Astaga. Oke, kita langsung ya, langsung. Gede banget ya suaranya ya. Kita telepon Petrus pertama ya. Halo. Hai, boleh kenalan nggak? Kira-kira nama inisial aja deh, inisial kamu apa gitu? Oke, pakai inisial aja kali ya. Inisialnya FD. Oh, inisialnya F. Farel, bukan lah ya? Cewek soalnya. Cewek ya soalnya. Oke. Thank you ya hari ini udah jadi Petrus di Celups. Oke. Dan aku mau nanya sedikit nih tentang percintaan semasa kuliah kamu. Kita sebut aja Fafa kali ya. Kan F. Iya, Fafa. Oke, baik. Gimana nih? Jadi kamu udah punya pacar belum, Fafa? Wah, pas banget. Aku baru jadian pas masuk awal semester kuliah ini. Wah, demi apa? Kok sama sama gue ya? Sama Farel ya? Enggak, ini perasaan gue kok gak enak ya? Coba dulu ya, kita lanjutin dulu ya. Coba Fafa, aku mau tahu dong gimana cowok kamu tuh nembaknya gimana waktu itu, Pak? Waduh. Ya, Spill dikit aja deh. Nembaknya di restoran sih nembaknya. Oh, di restoran. Betul. Okay. Aku ditraktir. Oh gitu, ditraktir. Oke. Terus dia ngomong kayak, mau nggak kamu jadi pacarku gitu? Oh enggak sih, kayak nggak minta sih, langsung pengen aja. Wah, kok tanpa konsen gitu ya? Iya, makanya kan. Bentar. Ini ada sesuatu yang janggal nih. Aduh ya, jangan ngomong dulu. Satu pertanyaan dulu. Coba dong Fafa, aku mau tahu apa sih hal yang paling kamu keselin dari pacar kamu? Ada nggak kira-kira yang paling bikin kamu sebel gitu? Ada sih satu. Apa tuh? Sok sibuk banget. Oh, sok sibuk, males ya. Males ya, jadi kayak nggak ada quality time gitu ya sama pacar kamu ya? Iya, makanya. Bentar lu. Cewek gua dah. Weh. Halo? Jelek lu. Coba namanya ini siapa, coba sebut boleh namanya? Lah tadi katanya namanya Fafa. Bukan nama asli Anda. Saya tahu Anda bukan Fafa. Coba jujur siapa Anda? Farah dong namanya. Aduh, bener dong, cewek gua dong. Ternyata ini ceweknya Farah ceweknya Farah. Salah dong. Ceweknya Farel. Oke, maaf ya. Kita hari ini mau ngerjain Farel aja sebenarnya. Gitu. Jadi ya mati. Enggak. Jadi Farel udah tahu ya apa yang hal paling Fafa keselin dari lo. Jadi lo bisa mengevaluasi diri ya. Gini, Mol, gue jelasin ya Mol ya. Baru berantem kemarin gue gara-gara ini. Baiklah, terus. Aduh, ya ampun. Ya udah sana makan lagi lah. Katanya tadi lagi keluar. Marah nelpon ginian, ngapain sih ngikut ginian? Nurut aja lagi. Udah ya. Udah ya, makasih ya. Iya, oke. Oke deh. Udah ya, makasih ya. Dadah. Thank you. Parah dong. Aduh. Orang iseng banget sih. Kenapa tiba-tiba nelpon dia sih? Ya enggak, iseng aja. Kan kali aja kalian lagi berantem. Ternyata bener kan? Baru berantem. Udah enggak. Udah Astagfirullahaladzim. enggak. Ya Allah, udah Kali jangan. aja acara ini bisa kayak ini terbahek-bahek, lo inget gak? Kenapa jadi terbaik-baik aja? Lu kan ada terbahek-bahek. Tahu. Iya. Atau ini katakan putus. Oh ya, katakan putus yang di dalam yang mobil. Yang selingkuh gitu. Pakai hati. Nah, itu so sibuk beneran. Nah, itu so sibuk tuh. Itu so sibuk beneran. Iya. Oke. Kita mau lanjut ke Petrus selanjutnya ya. Ini Petrus beneran nih. Petrus jangan beneran. tiba-tiba cewek gue lagi nih. Oke, enggak. Atau cowok lu. Oke, kita coba telepon Petrus kedua. Halo Petrus. Belum ya? Coba kita telepon. Petrus. Cuma dari sini katanya Mol. Oh, oke, baik. Cek. Halo.
Halo. Oke. Kayaknya dari suaranya aman nih. Kayaknya bukan cewek gue lagi nih kayaknya. Bukan cowok gue dan bukan cewek. Iya, suara cewek nih kayaknya nih. Halo. Boleh tahu nih dengan mungkin boleh kasih inisial aja kali ya. Inisialnya siapa? Terus dari mana boleh? Oke, halo, gue inisial gue R ya. Gue asal Jaksel. Oke, R dari Jaksel. Ini kalau gue nggak mau menyimpulkan tapi bener perempuan ya? Ya iya dong. Bener dong. Iya takutnya kan nggak ada yang tahu. Oke. Petrus, ini sebenarnya kamu ngapain sih Petrus ikut call kayak gini Petrus? Kok malah kamu nanya begitu ya? Bisa lah ya pertanyaannya. Coba mau tanya ke Petrus mau. Coba, aku mau tahu dong Petrus, kamu udah punya pacar belum? Aku baru putus sih. Oh my god, baru putus. Oke. Boleh di-spill nggak kira-kira putusnya kok? Ini kalau nggak mau cerita nggak apa-apa sih. Cuman kalau boleh di-spill dong gimana tuh? Emang kenapa putus sih kalau boleh tahu? Sebenarnya agak plot twist sih sebenarnya alasannya. Karena cowok ini tuh biasa emang selalu dari awal nge-treat gue like a queen, tapi emang di akhirnya tuh plot twist banget. Kayak ya intinya dia bilang kalau selama ini tuh dia belum berusaha buat dapetin apa yang dia mau, tapi ujungnya ya dia nggak dapetin itu juga dari gue. Jadi kayak ya udah putusnya baik-baik juga sih, tapi ya emang kurang enak aja. Oke, maksudnya gue nggak ngerti nih, maksudnya apa dapat suatu hal yang apa gimana agak intinya kayak dia itu mungkin selama ini berusaha, dia tuh pengen sama gue banget, cuma mungkin ada satu hal dari gue yang emang dia nggak bisa terima, terus kayak di akhir dia bilang kayak ternyata emang nggak bisa gitu loh. Ya intinya baik-baik sih, cuma ya nggak enak aja. Oh jadi lo putus baik-baik tapi sebenarnya lo menyimpan dendam gitu lah ya? Kayak lumayan sendiri sih, karena gitu. dari awal itu dia emang yang kayak ngejar gue banget ya kan, kayak terus kayak nge-treatnya emang bagus banget, terus pas di akhirnya tuh kayak putus aja, gue nggak nyangka karena dia yang udahin gitu kan. Aduh, emang banyak sih ya cowok-cowok kayak gitu sebenarnya ya. Ya kan? Banyak banget. Gimana nih Rel, komen lo sebagai cowok tentang fenomena cowok yang kayak gini gitu? Ini emang cowok bangsat ini. Oh enggak langsung. Enggak. Tapi mungkin kan kita nggak tahu ya. Maksudnya dari perspektif cowoknya kita nggak tahu, tapi dari perspektif ceweknya kayak gini gitu ya. Kita nggak tahu. Oke, menarik. Tapi gue justru penasaran nih. Kayak nih tadi siapa R ya? R udah berapa lama kalian pacaran? Belum lama sih, setengah tahun kayaknya. Setengah tahun, 6 bulan. Oke, ada masa PDKT nggak? Ada. Berapa lama tuh PDKT-nya? 3 bulan. 3 bulan PDKT, 6 bulan pacaran, berarti kalian deket sekitar 9 bulan? Iya betul, gitulah. Oke. Apa sih yang satu hal yang kayak lo paling suka nih dari ini orang tadinya? Kayak yang bikin lo, wah kayaknya cocok nih sama gue gitu. Intinya dia baik banget sih sebenarnya, kayak lu tau Angel Lucky nggak sih? Kayaknya emang itu dia banget sih, kayak emang baik banget dari awal, nggak pernah ada kesan gak enak ke gue, kayak bener-bener nge-treat like a queen banget lah pokoknya. Terus juga gue emang kenal dia tuh udah lama kan, dari kayak SMP gitu, jadi ya tahu background dia emang cowok baik gitu loh. Jadi emang kayaknya emang nggak cocok aja sih. Oh mungkin kalau bahasa sekarangnya itu love bombing kali ya. Kayak di awal-awal tuh ngasih love bombing gitu. Bahasa apa lagi ya ampun. Ini kosakata baru lagi ya dari 1001 tadi ya. Ini love bombing. Itu tuh kayak di awal-awal tuh baik banget. Kayak yang tadi si R cerita awalnya baik-baik banget, tapi di akhir tuh kayak nyakitin banget gitu. Bener banget. Tapi R, aku mau tahu dong kayak kira-kira apa sih yang kamu rasain gitu setelah kamu putus? Kamu lega kah atau malah bete kah atau malah benci kah atau kayak kamu enak banget sama dia kah atau gimana? Gue biasa aja sih sebenarnya, cuma kecewa ada karena gue kan awalnya emang nggak mau waktu sama dia tuh deketnya, belum mau kayak lanjut lebih jauh gitu kan, karena gue ngerasa belum siap aja gitu loh buat dalam satu hubungan. Cuma akhir-akhir gue kayak memutuskan, oh gue yakin nih sama dia gitu kan. Dan itu tuh butuh proses lama. Gue nya kayak
memantapkan diri sendiri gitu loh, kayak buat yakin sama dia, dan di akhir malah dia yang ngecewain gue. Kayak jujur sakit hati sih. Kalau misalnya kayak gini kan kayak mendingan dari awal aja gue nggak usah ngorbanin hati, perasaan dan usaha gue gitu loh buat ke dia. Iya, ya ngerti sih, kayak istilahnya lo dia yang awalnya ngejar-ngejar tapi dia juga gitu ya yang nyakitin. Ih, bedain banget. Ih, emang sih jahat banget sih. Tapi lo lega ya lah ya, maksudnya kayak keluar dan terlepas dari orang yang ternyata tuh yang nggak bisa nerima lo gitu ya nggak sih? Lega banget sih, karena dipikir-pikir kayak gue emang dari awal emang kayak gak 100% lah ke dia. Maksudnya kayak gue harus berkorban banget, gue kayak cintain dia tuh emang susah gitu loh, kayak nggak gampang itu gitu loh buat ngasih perasaan ke dia. Jadi pas udahan sama dia tuh ngerasanya kayak oh emang berarti emang nggak bagus lah, intinya kayak memaksakan sesuatu tuh emang nggak bagus. Oke, berarti tapi nih gue penasaran nih sebenarnya. Lo bilang kan tadi lo juga untuk suka sama dia tuh agak susah ya, maksudnya lo butuh waktu gitu. Nah, apakah untuk lepas dari dia lu butuh waktu yang lama? Nah ini dia nih, kayak mungkin karena gue saat dimutusin gue itu gue udah mulai mulai serius banget lah sama dia. Jadi pas dia udah, gue tuh kayak ya sakit hati sih jujur. Udah mulai ada udah banget lah. Berarti butuh waktu juga ya untuk lepas dari itu ya? Lumayan, tapi nggak lama sih. Nggak terlalu lama. Iyalah, ngapain sih lama-lama ya kan? Masih banyak ikan di laut, istilahnya gitu kan. Ya kan, santai aja. Ini masih muda, umur sekarang kita umur berapa sih? 21. Loh, kok gue 20 ya? Oh iya, emang belum. Iya, 21, 20 ya. Masih emang lagi fase-fasenya mencari cinta, mencari orang yang cocok, mencari jodoh yang pas. Ini kita minggu depan jadi biro jodohnya gimana nih kayaknya? Iya, menurut gue ya. Lebih kayak namanya ya ganti ya. Iya, lebih cocok diganti kayaknya, bukan celups lagi, kayak kita jadi dokter cinta aja ya. Udah ada dokter cinta. Oh, udah ada. Ya maaf, programnya kita ambil. tapi gue kepo dong kayak apa sih yang lo lakuin supaya lo cepet move on atau cepet ngelupain? Kayak ada nggak yang lo lakuin? Kayak misalkan kalau dulu tuh gue sempet berolahraga gitu. Iya, dulu gue kayak olahraga kayak ya tau lah gue ngapain. Iya, terus gue kayak ngapain kayak jalan-jalan kayak iya aja. Oke. Kalau lo ada nggak? Ini sebenarnya klise tapi ternyata pas gue lakuin kayak emang fakta sih, kayak emang nyibukin diri tuh salah satu-satunya cara buat lo ngalih kesedihan lo. Iya bener sih, nyibukin diri sih. Setuju. Kebetulan kan gue juga kan full offline, jadi pagi sampai sore, terus gue juga ada part time dan kayak magang juga WFH, jadi kayak sibuk lah, kayak itu cara gue sih. Olahraga juga. Jadi terdistraksi gitu ya, gak mikirin dia dulu gitu ya. Oh iya bener. Penasaran. Tadi lu bilang lu offline dan lain-lain. Apakah lo satu jurusan atau satu kelas bahkan sama dia atau gimana? Enggak. Oh aman berarti. Soalnya gue takutnya kalau tiba-tiba taunya dia sekelas gitu kan. Ya ilah, ketemu tiap hari. Gimana move on-nya? Kenapa? Satu kelas tuh gak sih? Kenapa? Sorry, agak putus-putus. Cinta satu kelas tuh kayak cinta terlarang gak sih? Jangan gitu dong. Saya dulu SMA begitu. Nggak usah ente. Ini mancing nih. Bener-bener. Oke deh kalau gitu. Thank you buat Petrus. Udah sharing-sharing ceritanya. Makasih banyak ya. Semoga bisa bertemu dengan yang lebih baik lagi lah nextnya ya. Thank you juga nih udah bisa buat curhat-curhat dikit gini nih. Aman aja. Thank you Petrus. Dadah. Oke, seru banget. Beda banget ya, yang tadi abis PDKT, yang ini abis putus. Tadi kan cewek gue bangsat. Oh iya. Ya sebelumnya. Gak usah di ini dong. Tapi kan bener kan tadi abis dia. Iya benar. Abis putus. Betul. Tapi emang bener sih, putus tuh kacau banget. Maksudnya lo pernah nggak merasakan Molin deketin mic-nya? Ini udah deket banget. Nggak, mohon maaf nih ya. Prompter itu gunanya buat dibaca, bukan buat diomongin gitu loh. Ente baca aja prompternya, kagak usah Molin deketin mic-nya. Tolong gedein dikit, geser kanan, geser kiri, kagak usah diomongin. Kita BTW, gue jadi inget, ini kita belum promosiin ini pun ya.
Apa? Ini yaudah ntar aja lah. Udah bosan deh. Udah capek juga lama-lama promosiin Telkomsel Orbit karena orang-orang udah nggak usah dipromosiin, emang udah bagus kok. Iya udah mulai. Elah. Bisa aja lu masuknya. Ya ngapain, emang udah bagus. Orang tuh sekarang ya, masyarakat kita tuh sekarang pinter banget Mol. Kata Presiden Jokowi juga gitu. Masyarakat kita semakin kesini Gen Z gitu-gitu ya, mulai pakai sosial media tuh lama-lama semakin pinter sendiri. Sama kayak orang-orang sekarang makin pinter, makin butuh kecepatan wifi yang sangat tinggi. Akhirnya mereka googling, mereka coba-coba, tidak ada kecepatan wifi lain yang lebih kencang dari Orbit dari Telkomsel. Langsung di zoom mukanya. Langsung di close up nih gua, nggak apa-apa. Ayo kita close up. Nah, ini dia Orbit dari Telkomsel. Coba nih, dari tadi kita streamnya lancar segala macem, gak nge-lag karena Orbit, teman-teman, gitu ya kan. Ini sesuai namanya, Orbit. Jadi dia punya satelit di orbitmu yang langsung direct ke wifi teman-teman di rumah. Lu mikir kan? Gue tahu lu mikir. Jadi, wah, tanpa gangguan sinyal apa segala macam, Telkomsel Orbit ini yang terbaik. Apalagi Telkomsel kan kita udah tahu ya, udah bertahun-tahun di Indonesia. Yang terbaik dari yang terbaik lah ya. Iya, dan lo tahu nggak Bol? Telkomsel ini adalah salah satu provider yang punya satelit sendiri loh. Oh iya gitu kan, ya. Iya kan. Jadi nggak banyak ternyata provider di Indonesia yang punya satelit sendiri. Biasanya tuh numpang. Ih, keren sama banget. Ini Telkomsel. Gue Telkomsel the best of top. the best sih. Pantesan kenceng banget. Lah, ini kan gue pakai Telkomsel. Udah. Enggak sih. Enggak sih, ayo. Enggak, gue pakai Telkomsel. Abis ini gue ke bawah mau ganti Telkomsel. Oh gitu. Ganti dulu ya. Iya, ganti dulu lah. Baik. Tapi gila, tadi kan kita sempat nelfon Petrus yang habis putus nih, Rel. Iya. Tapi lo pernah nggak merasakan putus yang kayak menyelekit banget gitu di hati lo? Kayak sedih banget lah gitu, kayak terpuruk banget. Nah ini sebenarnya unik nih. Gue sempat kemarin ngobrol juga bareng cewek gue sebenarnya soal ini. Waktu dulu sebelum gue sama yang sekarang, kan gue punya pacar, punya mantan lah. Nah, gue putus lah di suatu momen. Ini agak beda malah kalau menurut gue. Gue ketika putus, gue langsung gue berusaha untuk menyibukkan diri itu ya. Tapi gue nggak, kesedihan itu tuh belum ada. Ketika putus nih, awal-awal putus, gue nggak ngerasa aduh sedih nangis di kamar. Sedangkan kebalikannya dengan lawan gue, mantan gue, dia justru di awal-awal merasa sedihnya. Emang kayak gitu ya? Katanya sih kayak gitu ya, cowok pas awal-awal tuh cowok justru yang bisa lebih have fun, tiba-tiba main sama teman, keluar nongkrong. Betul. Tapi at the end of the day nanti cowok yang lebih sedih gitu ya. Bener. Nah, berapa bulan kemudian gua ini nggak tahu lah, unprovoked juga lah, kayak tiba-tiba aja mungkin gua dari IG story atau gimana keinget dia. Terus kayak jadi anjir, kok gue putus ya, kok kayak udah kayak kosong gitu, kok udah yang selama ini gue bareng kok udah nggak ada ya. Tapi sedangkan dia justru udah main sama temennya tuh, udah mulai kayak udah kelihatan lagi. Biasanya kan udah kayak agak dia bersembunyi lah dari sosmed. Nah gue tuh awal-awal tuh gue lagi main sama temen, gue story pamer gitu ya, iya kayak sok gue aku kuat gitu. Padahal sebulan kemudian langsung lah ya. Iya sih, kalau cewek tuh justru kayak katanya kebalikannya, dan itu juga gue rasain sih. Cewek tuh awal-awalnya kayak jadi tuh sebelum pacar gue yang sekarang, gue juga sempat pacaran kan, dan itu pas putus tuh emang kayak udah toxic banget sih, emang udah toxic banget, terus putus kan. Tapi setoksik-toksiknya namanya juga putus kan, sedih. Terus gue tuh kayak yang sedih banget gitu awal-awal. Tapi karena saking sedihnya di awal, gue ngerasa kayak lama-lama tuh udah muak gitu loh. Jadi bener-bener gak ada, there's no crumb left gitu loh, bener-bener kayak left no crumbs. Jadi kayak bener-bener gue udah sama sekali gak sedih lagi gitu. Once fase sedih banget gue udah lewat, yang kayak gue nangis setiap malam tuh udah lewat, tuh berarti gue bener-bener gak ada, nol rasa gitu, nol kesedihan, nol rasa, nol kangen tuh gak ada sama sekali gitu. Berarti istilahnya kayak dibuang di awal gitu ya? Apa tuh maksudnya? Ya lu buang semua kesedihannya di awal, iya kan, kayak bener-bener semua lu keluarin segala macam bla 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 bla. Nanti hari berikutnya udah lu gak ada apa-apa lagi. Kalau cowok tuh kayaknya modelnya justru dipendem. Kayak tar dulu deh, gue coba nih, gue alihin pikiran lo, gue main sama teman-teman gue segala macem. Tapi itu tiba-tiba kayak setelah lo udah kecapean dengan hal itu, akhirnya lo mulai kepikiran lagi, itu akhirnya keluar. Sedih gitu ya. Sedihnya kayak keluar, benar. Kangen gitu ya. Iya, kalau gue tuh kayak gitu waktu itu. Tapi emang mungkin mengingat relationship-nya juga toxic, jadi mungkin pas pacaran tuh juga udah kayak agak mudah ya untuk let go gitu atau gimana? Sebenarnya nggak mudah sih. Kalau gue mikirnya tuh karena udah saking sedihnya,
itu jatuhnya udah muak aja, jadi udah enek gitu. Jadi sampai sekarang gue udah bener-bener gak ada yang peduli atau gak ada kepo-kepo lagi, itu udah gak ada karena udah se-enek itu gitu, saking banyak sedihnya pas putus kayak gitu. Gitu. Tapi lebih banding putus kayak gitu sih ya nggak sih, dibanding kayak cowok yang nanti 1 bulan 2 bulan kemudian. Iya jujur, karena kayak kadang-kadang tuh datang di saat yang gak tepat. Kayak aduh lagi ketika kita lagi nggak main sama teman, kita lagi entah ujian lah, lagi di rumah sendirian galau, diem aja, tiba-tiba kepikiran deh, anjir kok gue putus ya, aduh kok ini ya, apa ini keputusan yang tepat gitu kan, mulai meragukan kayak gitu ya? Iya, terus kayak gue jalan-jalan ke bawah, di rumah muter-muter aja, gue kayak naik kasur, duduk, tidur lagi, duduk lagi, kayak mikirin aja gitu, nggak ada kayak nggak. Bukan yang kayak nangis gitu juga, enggak sih, tapi ada keluar air mata mah ada. Cuman kayak bukan yang kayak wah, enggak. Cuman langsung kayak enggak enak sih rasanya jujur ya. Kayak soalnya kepikiran di saat yang enggak tepat gitu loh, momennya udah habis lah, itu istilahnya momennya udah jauh, udah lumayan lama. Tapi baru kepikiran lagi gitu. Terus mulai tuh, nah ini mulai tuh ketika putus dan kepikiran lagi. Ini gue enggak tahu ya semua cowok kayak gini atau enggak, tapi mulai ada muncul perasaan apa gue coba balikan lagi. Oh gitu. Jujur. Waktu itu gitu. Dan pas banget ini momennya. Dia tiba-tiba ngajak gue ketemu. Terus? Untuk sebagai ini aja ya. Untuk sebagai kayak ngobrol-ngobrolnya. Karena udah lama, kita kan temenan lama banget. Catch up gitu ya. Jujur nih, gue deketin dia. Gue temenan sama dia 2 tahun. Pacaran cuma 10 bulan. Kalau gitu emang tandanya gak cocok aja. Emang gak cocok aja jadi pacar. Cocok jadi teman. Yaudah, gue jalan sama dia. Terus kayak kok berubah gitu, terus ya udahlah, pada saat itu akhirnya gue tapi kan udah coba deketin orang juga, dia udah deketin orang juga, jadi kayak gue rasa udahlah nggak usah lah gitu. Ini waktu itu dulu gue sempet juga loh cerita ini di platform sebelah, di YouTube gue sempet ada juga cerita gitu. Ini YouTube-nya depannya C lah, belakangnya X. Jangan dong. Hah? Jangan dong. Apa tuh? Jangan disebut dong. Oh nggak boleh ya? Gak boleh. Aku pengen nyebut nih. Mungkin teman-teman semua yang punya cerita putusnya, mungkin boleh diceritakan. Boleh dong, ceritain dong. Coba di kolom gitu ya. Kolom chat kita. Coba gue pengen lihat juga ada berapa sih orang yang lagi nonton kita sekarang. Bisa kelihatan nggak? Coba gue pengen tahu. Wah, ada 25.000. Ada 25.000 orang yang lagi nonton kita. Luar biasa. Mungkin boleh dong ceritain. Mungkin kalian ada yang patah hati, sekarang lagi patah hati, atau sekarang malah lagi seneng atau lagi sedih gitu, atau lagi PDKT-in orang, PDKT-in cewek. Aduh. Zaman-zaman butterflies gitu ya. Iya. Apapun yang lo lakuin pokoknya lucu lah di mata gue, pengen lo lakuin gemes lah pakai di mata gue. Itu tuh pas zaman-zaman PDKT banget. Tapi itu kalau PDKT-nya udah dapet, maksudnya kayak udah ngerti gak sih? Udah kayak ada lah ya. Ada udah terlihat gitu ya. Suka sama suka tapi belum ditembak aja. Itu. Cuma kan kalau lagi PDKT-nya masih ngetes kan belum tahu itu. Iya sih. Iya kan. Tapi kadang-kadang kangen gak sih masa-masa PDKT? Ya kalau lu sih belum terlalu ya. Tapi gue yakin banget nanti kalau once lo udah setahun 2 tahun lah pasti kalau lucu gitu zaman PDKT itu kan, lucu gemes gitu kayak. Balik lagi gue kan gak ada PDKT-nya. Iya, temenan yang sebelum pacaran masih kode-kode gitu. Iya. Kalau sampai saat ini sih gue masih suka ketika gue pacaran ya justru ya. Kayak lebih gitu. Iya, ketika pacaran juga sih sebenarnya. Kayak lebih ya udah gue beneran lebih tahu lagi tentang dia yang tadinya dia cerita-cerita mungkin masih agak dibataskan ke gue, terus sekarang ya udah mulai terbuka aja. Iya. Bener sih, gue sekarang juga pas pacaran tuh definisi kayak semua cerita gue tuh gue ceritain ke cowok gue deh, even the small thing ya, kayak misalkan apa ya, aduh tadi gila gue kena paper cut gitu, pasti gue ceritain. Waduh. Kayak every little things gitu loh. Ini gue beneran kena paper cut, gue kayak gitu. Lebay. Dibuat drama gitu ya. Dibuat drama. Caper aja. Caper ke cowoknya. Oh gimana kasihan. Gak sih anjir, kayak gitu. Gak kayak gitu. Tapi tuh emang kadang-kadang. Tapi lo tipe yang lebih lebih terbuka ke pacar lo apa ke teman-teman lo? Kalau sekarang gak pacar gue. Oh gitu ya. Dulu ya emang gue belum punya pacar sih. Oh justru dulu ini jahat sih jatuhnya ya. Awal-awal ketika gue sama mantan gue tuh ke dia. Cuma ketika gue rasa hubungan ini udah gak enak, akhirnya gue justru banyak cerita ke teman gue dulu waktu itu. Cuma kalau sekarang lebih banyak
cewek gue sih nggak. Iya sih, gue juga sih kayak semua, kayak justru gue sama temen tuh ya cerita sekedarnya aja. Tapi kalau sama cowok gue tuh gue bener-bener ceritain semuanya. Soalnya ada orang yang kebalikannya kan, kayak bros before hoes gitu. Oh iya benar. Kalau lo enggak ya. Dikit-dikit cerita ke temennya. Iya, gitu kalau kan. lo dari cowok gue enggak, cowok gue juga tipe yang cerita ke gue aja bahkan. Oh iya. Dia... Gue ada sih temen cewek juga ada. Temen cowok pun ada. Gue cerita ke mereka, cuman nggak seintens dulu lah. Sekarang ketika udah punya cewek, ya udah ya gue cerita ya ala kadarnya aja gitu, seadanya aja. Tapi gitu. kalau lo gimana? Kalau misalkan tadi lo bilang lo punya temen cewek, tapi pacar lo kayak agak komplain gitu, udah atau belum komplain? Gini, kalau gue itu sebenarnya gue berusaha untuk komunikasiin di awal sih. Gue ngomong sama dia, teman cewek gue lebih baik daripada teman cowok gue, ini real. Oh gimana? Temen Lo lebih dekat sama teman cewek lo intinya? Teman cewek yang gue dekat lebih banyak daripada teman cowok yang gue dekat. Kayak teman cowok yang gue dekat bisa dihitung, teman cewek gue juga bisa dihitung jari. Cuma maksudnya kayak lebih sedikit lah teman cowok yang gue biasa jadi tempat cerita, tempat ngobrol, tempat curhat. Nah, sementara teman cewek gue tuh emang lebih banyak. Karena gue nggak tahu karena apa ya, dulu waktu bener-bener pas akhir SMA gue ketemu sama mereka ini, terus ya udah jadi dekat gitu, banyak kan dari teman-teman SMA gue. Gitu. Jadi ya gue berusaha pas awal-awal pacaran, enggak sih pas temenan juga dia udah tahu. Tapi pas awal-awal pacaran ya gue ngomong gitu, ini gue punya teman cewek, ya gue tahu batasan lah gitu ya. Kita udah menjalin hubungan, komitmen segala macam bla 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 ya kan ya. Pasti nggak akan seintens dulu ya kan. Cuman ya gue nggak bisa memungkiri juga kalau ya gue udah kenal mereka lebih lama daripada gue kenal lu, istilah gitu kan. Ya kan, gue kenal mereka jauh lah. Jadi ya gak mungkin dong gue tiba-tiba cut off lah, gue tiba-tiba ini juga gak mungkin. Jadi kayak ya tahu aja lah gitu. Gitu sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sebelum gue sama cowok gue juga temenan sama cowok. Ya lumayan dekat. Di komen aja nih Denos nih. Kak, kalau pacar satu kerjaan gimana? Boleh. Gak apa-apa, asal dibolehin sama bosnya. Iya, asal gak biasanya kan biasanya kan gitu tuh. Kalau ada larangan tuh biasanya satu kantor. Gak boleh. Tapi sekarang kayaknya udah gak ada. Ada, masih ada. Masa sih? Masih ada, sumpah. Oh gitu. Apalagi soalnya di Telkomsel udah gak ada. Oh gak tahu ya deh. Gak tahu kalau Telkomsel. Kalau udah gak ada. Kadang-kadang kan masih suka ada. Terus apa yang di Langit Musik juga sebenarnya ada. Wah, kru kita lagi. Iya, yang nanya lagi jangan-jangan. Loh, yang nanya kru kita? Iya, yang nanya kru kita. Bercanda. Bercanda. Enggak beneran kok. Tapi gak apa-apa kalau ada satu kerjaan. Asal bisa, kalau lagi marahan nggak mengganggu kerjaan. Nggak mengganggu kerjaan. Satu banding meja, satu banding kursi gimana? Iya bahaya, jangan sampai ya kan. Yang penting nggak mengganggu kerjaan lah. Intinya kan itu aja kan. Kenapa dulu ada larangan nggak boleh berhubungan sama yang satu kerjaan ya, karena biar nggak ganggu kerjaan. Jadi gitu ya. Gitu. Oke. Ini kita closing jam berapa ya? Oh 18. Oh udah ternyata. Prompter itu untuk dibaca, bukan diartikulasikan. Gue tadi nggak lihat prompter. Udah ada tulisannya ternyata closing 18. Oke. Kalau kita udah closing, weh gimana? Seru banget ya, jujur. Seru banget pembahasan hari ini. Kayak jadi deep talk gitu ya. Jujur. Mungkin kita ada percintaan part 2. Mungkin nanti ya. Karena masih banyak banget sih kalau bahas percintaan itu. Karena relate mungkin ya. Betul. Mungkin nanti kita lihat minggu depan aja ya. Apakah kita akan membahas percintaan? Oh mungkin minggu depan kita bahasnya patah hati. Gimana? Tadi kan udah nyempet dikit. Oke. Kita kayak lebih gitu patah kita hati. Pengen tahu orang-orang yang lebih patah hati berarti. Mungkin tadi kita belum bahas tentang perselingkuhan. Nah itu seru ya. Seru. Kita ganti program aja nih kayaknya. Iya. Mungkin namanya apa ya? PWK tadi percintaan waktu kuliah gitu ya. Percintaan waktu kuliah. Boleh. Ntar minggu depan kita coba cari-cari ya. Kita coba cari-cari bahasannya. Baik. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you buat Sobat Langit Musik yang udah dengerin kita dari jam 5.25 tadi sampai jam 18.19 sekarang. Iya. Ya selama kurang lebih 1 jam kita udah menemani kalian semua di jam pulang kantor. Wow. Iya, semoga kalian semua terhibur. Betul. Ya, bisa menemani kalian di rush hour yang sangat menyibukkan dan sangat membosankan dan sangat menyesalkan. Dan macet ini biasanya. Iya, bete-bete kan biasanya. Mana di luar udah macet lagi gue pulang nih. Aduh, jangan marah-marah dong, jangan marah-marah. Enggak, soalnya gue gak bisa dengerin celup sih. Oh iya, kan gitu. lu host ya. Iya makanya. Oke, kalau gitu teman-teman, gue Farel Ardafa dan gue Maulin Zulfa. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dadah.